Pertobatan Santo Paulus, seorang rasul, diperingati setiap tanggal 25 Januari. Aku inilah yang paling hina di antara semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku yang ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus bab 15. Demikianlah kata-kata Paulus tentang dirinya sendiri. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Serani di Yerusalem. Saulus pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh khidmat dan kuasa Roh Kudus. Pada suatu ketika Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Ia telah mendapat izin khusus dari imam besar. Dengan izin tersebut, Saulus merasa berhak dan berkuasa untuk membawa orang-orang Kristen dan dianiaya di Yerusalem. Akan tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, Saulus dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Saulus rebah ke tanah. Lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kisah Para Rasul bab 9. Kepada Yesus Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Kata-kata ini meluncur dari sebuah hati yang dahulu keras bagaikan batu, namun telah lembut oleh karena rahmat Allah. Inilah kata-kata awal yang menghantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai seorang rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, melainkan penyayang Yesus yang sangat unggul. Orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Demikianlah kata Yesus kepada Ananias. Paulus kemudian tampil sebagai seorang rasul yang sangat besar pengaruhnya di kalangan bangsa kafir. Rasul Paulus, seorang pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatan ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan yang kekal. 2 Timotius bab 1. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah cahaya dunia, dengan pewartaan Rasul Paulus telah kau ajar seluruh dunia. Semoga kami dengan merayakan pertobatannya berbalik kepadamu seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaranmu bagi dunia. Demi Yesus Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih.